Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Damar Septian MPD selaku dosen pembelajaran matematika bagi kami, yang saya hormati dan yang saya cintai teman-teman dari program studi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pendidikan matematika yang konstruktif di SD atau MI. Bagaimana videonya? Simak video pembelajaran berikut. Video ini dibuat oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, jurusan Tarbiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas PGMI B, yaitu 1. Asyadi, 2. Siti Yatimatul Hasanah, dan yang ketiga Syakur Waskito Wibowo. Baiklah, kita akan memasuki pengertian pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan filsafat atau aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa siswa mengkreasi pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya, termasuk interaksi dengan siswa lain. Konstruktivis berpandangan bahwa pengalaman dan lingkungan berperan bagi siswa dalam belajar, dan bahwa bahasa merupakan kunci akuisisi pengetahuan. Konstruktivis mempercayai bahwa praktek pembelajaran harus banyak percakapan. Melalui percakapan, guru memahami siswa sehingga dapat mempersiapkan siswa untuk belajar dan bagaimana mengorganisasi pengalaman, sehingga siswa dapat mengkonstruk makna, pemahaman, dan kepengetahuan. Guru konstruktivis menganut metode pembelajaran yang memposisikan siswa kontak dengan lingkungan, interaksi antara siswa satu dengan siswa lainnya ataupun siswa dengan guru, memberikan pertanyaan-pertanyaan, siswa mencari sumber dan merancang penyelesaian masalah. Teori konstruktivisme lahir dari Piaget dan Vygotsky. Konstruktivisme adalah satu paham bahwa siswa membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif, berasaskan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Pada proses ini, siswa akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya untuk membina pengetahuan yang baru. Brenner berpendapat pembelajaran secara konstruktivisme berlaku di mana siswa membina pengetahuan dan menguji ide dan pendekatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, mengimplikasikan pada suatu situasi baru, mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan mindset yang telah ada. Selain itu, Bell mengemukakan pendapat bahwa konstruktivisme memandang ketika siswa datang ke kelas membawa persiapan mental dan metakognitif. Artinya, siswa datang ke kelas sudah memiliki konsep awal dari bahan yang akan dipelajari. Strategi pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif membangun sendiri konsep dan makna melalui berbagai kegiatan. Di sini siswa yang harus dituntut bukan guru yang aktif. Guru harus kreatif dalam mengelola pembelajaran dan tidak lupa harus kreatif menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran sehingga akan dapat suatu pengalaman belajar yang aktif. Selanjutnya, belajar mandiri. Pengertian belajar mandiri menurut Himstra adalah sebagai berikut. Setiap individu berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil berbagai keputusan
Dengan belajar mandiri, siswa dapat mentransferkan hasil belajarnya yang berupa pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi yang lain. Siswa yang melakukan belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas seperti membaca sendiri, belajar kelompok, latihan-latihan, dialog elektronik, dan kegiatan korespondensi. Peran efektif guru dalam belajar mandiri masih dimungkinkan seperti dialog dengan siswa, pencarian sumber, mengevaluasi hasil, dan memberikan gagasan-gagasan kreatif kepada siswa. Beberapa institusi pendidikan sedang mengembangkan belajar mandiri menjadi program yang lebih terbuka seperti Universitas Terbuka sebagai alternatif pembelajaran yang bersifat individual dan program-program inovatif yang lainnya. Selanjutnya, belajar kooperatif dan kolaboratif. Kata kolaborasi dan kooperasi cenderung diartikan dalam makna yang sama, yaitu tentang kerjasama. Kedua konsep pembelajaran ini memiliki persamaan, yakni seperti menekankan pentingnya pembelajaran aktif, peran guru sebagai fasilitator. Pembelajaran adalah pengalaman bersama antara siswa dan guru atau kolaborasi siswa dan guru, meningkatkan keterampilan kognitif tingkat tinggi, lebih banyak menekankan tanggung jawab siswa dalam proses belajarnya, melibatkan situasi yang memungkinkan siswa dapat mengemukakan idenya dalam kelompok kecil, dan membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan membangun tim. Generative learning. Model pembelajaran generatif pertama kali diperkenalkan oleh Osborne atau Cosgrove. Pembelajaran generatif ini terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap eksplorasi yang disebut juga tahap pendahuluan. Pada tahap eksplorasi, guru membimbing siswa untuk melakukan eksplorasi tahap pengetahuan, ide, atau konsepsi awal yang diperoleh dari pengalaman sehari-harinya atau diperoleh dari pembelajaran pada tingkat kelas sebelumnya. Untuk mendorong siswa agar mampu melakukan eksplorasi, guru dapat memberikan stimulus berupa beberapa aktivitas, tugas-tugas seperti demonstrasi atau penelusuran terhadap suatu masalah yang dapat menunjukkan data dan fakta yang terkait dengan konsepsi yang akan dipelajari. Tahap kedua yaitu tahap pemfokusan atau pengenalan konsep. Pada tahap ini, siswa melakukan pengujian melalui kegiatan laboratorium atau dalam model pembelajaran yang lain. Tahap ketiga yaitu tahap tantangan, disebut juga tahap pengenalan konsep. Setelah siswa memperoleh data, selanjutnya mengumpulkan dan menulis dalam lembar kerja. Para siswa diminta untuk mempresentasikan temuannya melalui diskusi kelas. Melalui diskusi kelas ini akan terjadi proses tukar pengalaman antar siswa satu dengan siswa yang lain. Tahap keempat, tahap penerapan konsep. Pada tahap ini siswa diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan konsep barunya atau konsep benar dalam situasi baru yang berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun model pembelajaran kognitif. Model pembelajaran kognitif sangat berpengaruh adalah discovery learning yang dikemukakan oleh Jerome Bruner. Menurutnya peran guru adalah menciptakan situasi belajar sedemikian rupa agar siswa dapat belajar berdasarkan apa yang mereka miliki, bukan memberikan paket informasi. Untuk mendapatkan pengetahuan, siswa harus dapat berperan sebagai sejarawan, yaitu mengambil bagian dalam proses mendapatkan pengetahuan, karena menurut Bruner pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu produk. Adapun kelebihan atau keunggulan dari pembelajaran konstruktivisme, model pembelajaran ini dapat membangun pengetahuan kognitif siswa. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagai gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa untuk memberikan penjelasan tentang gagasannya.
Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena sehingga siswa terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Dalam pembelajaran, konstruktivisme memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan bagi pendidik, antara lain salah pahaman siswa terhadap materi. Ketika peserta didik diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan sendiri, tidak menutup kemungkinan bahwa pengetahuan yang dibangun tersebut semua akan benar atau semua akan salah. Jadi sebagai pendidik, meskipun peserta didik diberi kesempatan membangun pengetahuan sendiri, pendidik harus tetap mengawasi dan mendampingi siswa agar tidak terjadi kesalahpahaman materi. Karena suatu ilmu pengetahuan jika dari awal sudah salah, maka kedepannya akan salah pula. Maka dari itu sebagai pendidik harus tetap mendampingi seorang siswa atau peserta didik. Demikianlah video pembahasan pembelajaran matematika yang konstruktivistik di SD atau MI dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.